Oke, jadi kita akan bicara major groups yang lain. Sekarang kita akan bicara hewan dari kelompok primata. Kalau taksonominya saya yakin Anda sudah belajar ini di kuliah taksonomi hewan ya. Jadi pengantarnya bahwa kelompok ini menyusun ya proporsi terbesar dari vertebrate biomass ya. Jadi kelompok primata ini umumnya berisi hewan-hewan yang ukurannya besar gitu. Dia mempunyai peran penting secara ekologi, terutama fungsinya sebagai pemencar biji dan dia major consumer of leaves, fruit, and insect. Ini artinya positif dan negatif begitu ya. Jadi positifnya ini kan makanan ya bagi hewan, negatifnya tumbuhan juga harus mengembangkan strategi sehingga kalau bagian tumbuhannya itu dimakan, apakah dia bisa cepat recover, menumbuhkan daun dan buah yang cepat begitu sehingga si pemangsa dan si mangsanya itu bisa sama-sama hidup begitu ya. Nah, ini primata juga kelompok yang penting untuk indikator konservasi karena dia mudah diamati dan juga tekanannya besar karena banyak juga tekanan karena perburuan. Dan yang paling penting, pergerakan dari kelompok ini sangat terganggu kalau ada fragmentasi hutan. Ya, nanti di bagian akhir dari kuliah ini kita akan belajar tentang fragmentasi hutan. Nah, pertama kita tinjau sebentar tentang bagaimana pola makan dari si primata ini. Ya, dia more or less omnivorous, tapi ada kelompok-kelompok yang lebih menyukai kelompok makanan tertentu dibandingkan yang lain. Ini kita coba lihat ada yang kelompok namanya leaf eaters, pemakan daun. Nah, keuntungan dari makanan yang berbentuk daun itu satu, daun itu ada di mana-mana dan ada setiap saat, tidak seperti buah yang munculnya di saat-saat tertentu. Tapi itu keuntungannya. Tapi kerugiannya biasanya dedaunan itu low value food. Jadi nutrien kontennya tidak terlalu tinggi, seringkali mengandung toxic chemicals ya. Nanti kenapa ada toxic chemical kita bahas sebentar. Kemudian dan berserat begitu sehingga dia take longer to digest than other food. Ya, jadi artinya apa? Ini karena prosesnya itu lambat di digestnya, dicernanya. Untuk memenuhi kebutuhan asupan energi berarti butuh kantong yang besar, dan ini kemudian berasosiasi dengan proporsi gut ya, lambung hewan-hewan leaf eater ini yang besar. Ya, slower processing time, reduced metabolic rate, and lower activity level. Nah, most leaf eater are relatively large dan dia membutuhkan makanan yang banyak begitu. Jadi dari kelompok-kelompok ini ya, lutung, surili ya, berbagai kelompok kera-keraan gitu ya. Nah, jadi leaf eater ini, karakter leaf seperti itu membuat kalau si leaf eater itu bisa hidup bertahan, dia di dalam tubuhnya itu harus punya adaptasi khusus ya ke jenis makanan yang seperti ini, ada toxic chemicals. Nah, apa yang membuat dia kemudian bisa bertahan begitu meskipun makanannya itu nggak gampang didigest, nggak gampang dicerna. Rupanya di saluran pencernaan itu ada sekonsorsium bakteri yang punya kemampuan untuk mendetoksifikasi ya, menghilangkan racun. Nah, kelompok selanjutnya insectivore ya, ini ya biasanya agak kecil. Nah, ini seperti tarsier segala macam adalah jadi kelompok insectivore, ada kelompok frugivore ya. Ini penting yang frugivore ini karena apa? Kalau hewan primata itu
kalau ada buah yang dimakan biasanya daging buahnya saja, sehingga bijinya tidak dimakan. Ya, nah kalau bijinya tidak dimakan maka dia akan dilemparkan ke tanah. Nah, disitulah biji itu kemudian mendapat kesempatan untuk berkecambah suatu saat. Ya, jadi itu frugivore. Nah, tapi ada juga kelompok yang aneh makanannya. Jadi dia memakan tree exudate ya. Jadi zat-zat yang diekskresikan oleh pohon, apakah itu resin ya, sejenis resin lah, sejenis karet apa, getah-getahan begitu. Nah, ini juga Anda bayangkan kelompok hewan seperti ini harus punya kondisi yang khusus di saluran pencernaan itu sehingga dia bisa yang pertama bisa mencerna itu, dan dia juga harus punya karakter gigi yang khusus sehingga somehow dia bisa mengorek begitu ini dari batang yang keras itu ya. Jadi rupanya si kukang ini termasuk hewan yang punya kemampuan ini, giginya bisa perforate cambium ya, dan kemudian menghisap ya phloem sap ya, cairan yang keluar dari phloem. Nah, itu tadi sudah disampaikan beberapa kelompok primata berdasarkan jenis pakannya. Sekarang secara khusus kita akan bahas kenapa primata ini mempunyai peran penting di dalam ekosistem sebagai seed dispersal agent. Ya, jadi agen pemencar biji ya. Nah, ini penting karena apa? Karena gini, ada kebutuhan dari suatu pohon ya, itu bijinya terpencar di mana-mana. Kalau tidak ya, keturunannya itu, jadi Anda bayangkan kalau pohon ya, pohon gede gitu ya. Spesies itu akan lestari kalau secara biologi, spesies itu akan lestari kalau dia memproduksi biji, bijinya itu kemudian jatuh di tempat yang cocok dan dia bisa berkecambah, hidup di situ dan menggantikan dia. Biologically dia akan lestari kalau itu terjadi. Bagaimana kemudian memastikan bijinya itu jatuh di tempat yang cocok gitu. Nah, kalau bijinya itu kecil ya, dia bisa diterbangkan oleh angin kemana-mana secara random atau mengikuti pergerakan angin. Tapi kalau bijinya besar, ya secara gravity dia hanya akan jatuh ke daerah sekitar induknya saja. Nah, kalau tidak ada yang memencarkan dia ke tempat lain, ya sudah, dia akan ada di sekitar induknya saja. Kalau kemudian tapak itu bernasib buruk, ada angin besar kemudian menyapu daerah situ, atau ada kebakaran, atau ada orang yang bawa chainsaw motong populasi spesies di sana, ya sudah, mati semua yang ada di situ, tidak ada saudara dari jenisnya yang ada di tempat lain. Nah, itu kan berbahaya. Sehingga strategi hidup suatu spesies itu, tumbuhan itu sangat penting bagi dia untuk kelangsungan hidup dalam jangka panjang, itu menyebarkan biji seluas-luasnya. Sehingga kalau satu tempat itu dia locally extinct, masih ada peluang saudaranya itu yang hidup, yang ada di tempat lain itu untuk tumbuh. Begitu kira-kira pentingnya dispersal ya. Dan agent of dispersal yang penting itu adalah primata ya. Jadi ini tadi sudah disampaikan karena sebagian besar primata itu mengambil buah dan seringkali makannya itu tidak di lokasi di mana buah itu dihasilkan. Dia ngambil terus dia jalan ke tempat lain, cari tempat bertengger yang nyaman, duduk di situ, makan di situ. Dengan cara seperti itu, bijinya itu yang ada di buah itu terbawa ke tempat yang lain ya. Begitu kira-kira. Nah, jadi jadi sebagian dari buah itu hanya sebagian yang dimakan, sisanya dibuang begitu ya. Nah, ini
Tadi sudah saya sampaikan, most of the seed end up directly under fruiting tree. Jadi kalau semuanya hanya di sekitar mother tree, seed itu enggak terlalu baik sebetulnya. Karena apa? Karena kalau spesies itu jenisnya sama, kebutuhan nutriennya kan sama. Jadi Anda bayangkan kalau ada pohon, anak-anaknya ada di bawah semua, ya, dan banyak anaknya, di antara mereka itu kan kebutuhan nutriennya sama. Jadi dia berkompetisi ya di antara individu yang kebutuhannya nutrisinya itu sama karena dia dari satu spesies, itu yang pertama. Kalau kemudian ada salah satu terserang hama, nah karakter hama itu biasanya ada kecocokan spesies kan ya. Jadi dia juga resiko dia kena hama semuanya juga tinggi. Ya, sehingga kembali kenapa itu strategi memencarkan bakal keturunannya seluas mungkin itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kelestarian suatu spesies. Ya, nah itu yang pertama dan itu dibantu oleh primata. Yang kedua kadang-kadang tidak hanya pada saat dilepeh ya kalau bahasa Jawanya, pada saat memakan kadang-kadang bijinya ditelan gitu ya. Ditelan lewat saluran pencernaan. Nah, kadang-kadang pada saat lewat saluran pencernaan itu dia kan punya coating, jadi dia nggak ikut dicerna. Jadi pada saat lewat anus dia masih ikut dikeluarkan ya. Defecate them later. Ya, pada saat dia dikeluarkan hewan sebagai feses kan prosesnya itu sudah terjadi berapa jam setelah makan gitu ya, dan hewannya sudah entah ada di mana. Nah itu juga membantu pemencaran kan. Nah jadi ini dikatakan lihat coba ini gibbon di Borneo for example ya, ditemukan dari 90% dari biji yang ditelannya itu ya berhasil dipencarkan dengan cara itu, jaraknya lebih dari 100 meter ya. Jadi ini penting sekali hewan ini. Jadi hal yang terakhir ini, foto ini menunjukkan bahwa ini adalah secara intelijen ya, apes ya, ini orang hutan ini, simpanse juga demikian, gorila juga demikian, ini sudah bisa mengembangkan teknologi. Teknologi apa? Salah satunya teknologi untuk memecah mengambil biji, mengambil bagian dari buah gitu. Jadi dia dia sudah mempunyai koordinasi yang baik ya di tangan dan otaknya sehingga dia bisa mencari akal bagaimana untuk membuka buahnya dengan misalnya menggunakan tangan dan giginya atau kadang-kadang dengan alat bantu. Ya, jadi Anda bisa bayangkan hewan-hewan ini bergelantungan jalan ke sana kemari itu dia memencarkan. Jadi kalau ada satu aktivis orang hutan terkenal Indonesia, Dr. Martin Shite, dia selalu mengatakan bahwa ini the real forest farmer. Jadi dialah sebetulnya petani hutan karena dia menanam biji itu di mana-mana begitu ya. Nah, ini juga penting untuk antisipasi climate change ya, karena kita nggak pernah tahu ke depan itu perubahan lingkungan itu se-ekstrim apa, sehingga bagi tumbuhan yang tidak bisa bergerak, kalau bijinya itu tersebar secara meluas, kalau di suatu daerah suatu saat iklimnya berubah menjadi tidak lagi sesuai, bijinya pernah terpencarkan di tempat lain yang mungkin dengan kondisi iklim yang berubah itu tadinya dia nggak cocok menjadi cocok. Oke, jadi ini saya sebenarnya ada video kalau ada waktu aja. Tapi ini menunjukkan saya pernah mengunjungi sebuah orang hutan ini di Tanjung Puting. Di sana ada atraksi feeding spot gitu, di mana pawangnya memanggil dengan kode tertentu, kemudian orang hutan itu datang gitu. Nah, sebetulnya yang saya ingin tunjukkan di video ini, kayaknya nggak punya waktu sekarang kita, bahwa pergerakan arboreal primates ini, arboreal itu artinya dia hidupnya di
kanopi begitu ya, bergeraknya di kanopi, kadang-kadang ke tanah juga. Ini jadi dia berayun ya, jadi ini kan pohon yang nggak terlalu besar. Pada saat bergerak ini dia berayun dari satu pohon ke pohon yang lain. Kalau dia berayun itu dia akan membuat pohon-pohon itu melengkung begitu. Nah, beberapa yang mungkin dari karakternya nggak terlalu kuat ya, dan mungkin nasibnya sial aja, bolak-balik dilalui dia akan mati. Jadi pergerakan ini juga mempengaruhi mortality gitu ya, dan juga mungkin seleksi juga. Jadi Anda bisa bayangkan di kawasan ini ya, jenis-jenis yang akhirnya bisa bertahan dan besar itu jenis yang kuat pasti, karena dia sudah diayun-ayun bolak-balik nih sama si orang hutan kan ya. Ini bagian dari seleksi alam untuk memilih individu-individu yang secara fisik kuat begitu dan kemudian bisa tumbuh membesar.